Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Cooktek ya, yang sudah mendukung daya output 65 watt dengan teknologi GaN versi ketiga, yang saya beli dengan bandrol harga 370.000. Bermain-main dengan voucher dapat harga 330.000-an. Link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes pertama ke laptop Samsung Chromebook 4. Nah, ini ya. Dia support input 45 watt atau Samsung Super Fast Charging 45 watt ya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel apa ini? Vivo ya. Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt sebagai perwakilan ya untuk ponsel Android yang support fast charging 18 watt ya, ini perwakilannya ya Vivo ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt. Yang mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Yang lebih mantap lagi ini nanti tes ke Xiaomi Poco M6 Pro. Nah, ini support turbo charging 67 watt. Bagaimana performa adapter charger yang support 65 watt versus ponsel support 67 watt, kita lihat saja nanti. Yang terakhir nanti tes ke ponsel ini ada Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt ya, kalau Infinix itu namanya supercharger. Nah, seperti itu. Nanti juga akan saya tes ke ini alat tes buatan dari brand Finersi ya, USB tester, untuk mengetahui dia support protokol isi daya cepat apa saja, seperti apa performa adapter charger buatan dari brand Cooktek ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Cooktek GaN 65 watt ya, yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan dapat buku panduan seperti ini ya. Nah, ya. Lalu kita akan dapat adapter charger seperti ini. Kita tidak ada buku garansinya ya. Jadi langsung klaim ke penjualnya. Jadi saya sarankan untuk beli di Cooktek officialnya ya. Nah, seperti itu. Kita lihat kemasannya dia seperti ini. Nah, ya. Dia support atau menggunakan teknologi GaN generasi ketiga. Lalu kita lihat tulisan-tulisan yang lainnya. Lihat ini dia. Nah, ini yang saya suka dari Cooktek itu, dia menurut saya dia produksi sendiri. Lihat ini tulisannya, manufaktur by Nanjing Cooktek Electronic Technology. Nah ya, jadi dia manufaktur by, kalau menurut saya ini produksi sendiri. Nah ya, beda kayak Xiaomi ini contoh ya, contoh lihat ini designed by Xiaomi. Nah ya, dia cuma mendesain ya, bukan ikut produksi ya. Nah seperti itu. Contoh yang lain ini ada contoh ini Hippo ya, lihat ini dia di sini. Ini designed by Hippo, assembled in China. Nah ya, seperti itu. Maaf kalau bahasa Inggris saya kurang fasih. Contoh yang lain ini ada power bank dari Xiaomi ya. Ini membahas masalah tentang produksi dahulu. Lihat ini dia. Ini power bank Xiaomi, Redmi power bank ya. Manufaktur for Xiaomi. Manufaktur by Zimi Corporation. Nah ya, beda. Nah, beda dengan Cooktek. Ini langsung manufaktur by Cooktek Electronic Technology. Jadi ini menurut saya produksi sendiri, bukan rebranding lah ya istilah saya. Lanjut, ini dia buku garansinya seperti ini ya. Ada berbagai macam bahasa Inggris dan lain-lain, tidak ada bahasa Indonesianya. Lalu seperti ini dia. Nah ya, adapter chargernya, lihat ini. Nah, warna silver, ada tulisannya GaN 65 watt Cooktek ya. Lalu di sebelah port ini, lihat ini model portnya cukup bagus sekali. Lihat ini, built-in quality-nya sangat-sangat rapi dan cukup berkualitas. Maklum dia produksi sendiri ya. Oke, dari segi spesifikasi dia ada di sini. Cukup panjang sekali spesifikasinya, cukup detail sekali. Dan ini yang saya suka ya. Dari Cooktek itu spesifikasinya cukup detail sekali. Lihat ini. Nah ya, lihat ini model A15 CEU. Nah seperti itu. Dia output maksimalnya intinya ya sekitar 65 watt ya, seperti itu. Lihat ini. Oh ini 67 watt bahkan, bukan 65 watt.
Nah ya, seperti itu. Lalu di sini lihat ini terdapat 3 macam port, 2 port untuk USB-C. Ini ada gambarnya laptop, jadi mungkin ini untuk laptop ya. Ini laptop ya. Nah, seperti itu, laptop atau monitor ini ya. Nah, ini lihat. Lalu ini untuk tidak ada gambarnya, mungkin untuk ponsel, sedangkan yang ini USB-A untuk ponsel juga. Nah ya, seperti itu. Baik, sekarang lanjut tes dengan menggunakan USB tester untuk melihat dia support protokol isi daya cepat apa saja. Saya menggunakan USB tester dari brand Finersi seri FNP58. Untuk kabel PD-nya saya menggunakan kabel PD dari brand Acmic ya, Acmic Digiline yang support hingga 100 watt 5 ampere. Nah, seperti itu. Ada wattmeternya juga. Oke, saya hubungkan sekarang. Baik, pertama akan saya tes untuk USB-A dahulu ya. Oke. Saya hubungkan sekarang, lihat ini langsung dia terhubung. Oke, saya tes untuk bagian fast chargingnya ya. Oke, auto detect. Lihat ini untuk USB-A, dia PD tidak aktif ya, seperti itu ya. Memang USB-A bukan untuk PD. Lalu untuk Apple 2,4 ampere masuk baterai charging, atau untuk ponsel yang dayanya rendah ya, ini 7,5 watt kalau di total 5 volt kali 1,5 ampere. Dia support Samsung Adaptive Fast Charging, support Huawei Fast Charging Protocol, dia support. Kalau Huawei Fast Charging itu dayanya sekitar 18 watt. Kalau Huawei Super Charger Protocol dayanya 22,5 watt, kira-kira seperti itu. Quick Charging versi 2 dan versi 3 dia support. Yang lainnya seperti PUM Express, VOOC, Super VOOC, dan PD dia tidak bisa untuk port USB-A. Baik, sekarang lanjut tes untuk port USB-C yang ada di tengah ini ya. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini, saya tes bagian fast chargingnya. Oke, auto detect ya. Kita lihat, dia support PD 3.0 hingga 65 watt. Apple 2,4 ampere dia support. Baterai charging 5 kali 1,5 ampere dia support atau 7,5 watt. Samsung AFC tidak bisa, Huawei FCP dan SCP tidak bisa. Quick charging versi 2 dan 3 dia bisa ya, seperti itu. Lalu untuk VOOC dan Super VOOC, PUM Express 1.1, PUM Express 2.0 dia tidak bisa. Untuk USB-C yang di atas ini ya, yang di atas USB-A. Sekarang lanjut untuk yang USB-C yang kedua ya. Oke, saya hubungkan, lihat. Oke, mode auto detect sama ya. Power delivery 65 watt, Samsung AFC tidak bisa, Huawei juga tidak bisa ya. Lihat quick charging dia bisa, lihat ini. Nah, seperti itu. VOOC dan Super VOOC tidak bisa. PUM Express tidak bisa, dan PUM Express 1 dan 2 dia tidak bisa. Kurang lebih sama ya kayak USB yang satunya, USB-C yang satunya. Jadi USB 1 dan 2, USB-C 1 dan 2 ya, maksud saya kurang lebih sama ya struktur protokol isi daya cepatnya. Oke, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD 2 atau 15 watt fast charging. Lihat ini ya, hasil tesnya saya menggunakan kabel charger dari brand Sager dari jalur USB-C ya, PD ke Lightning. Nah, seperti itu, yang ada wattmeternya seperti ini. Lihat ini hasilnya. Dia outputnya ya di baterai persentase berapa ini, lihat. Baterai persentase 5% ya. Outputnya bisa mencapai hingga kurang lebih 9,1 watt. Status PD aktif ya, atau power delivery aktif, atau fast chargingnya aktif. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger QuickTech ini yang support PD ke ponsel iPhone. Oke, start dari baterai 43%. Lihat ini, outputnya cukup bagus sekali ya. Dia support PD atau fast charging lah ya istilahnya. Logo PD itu sama dengan logo fast charging. Dengan output daya bisa mencapai hingga 14 watt. Dari teori adaptive fast charging Samsung itu 15 watt, ada spasi 1 watt. Nah, cukup maksimal sekali ya. Sekarang kita lihat ya. Coba saya nyalakan ponselnya. Lihat ini. Dia status fast chargingnya aktif ya di status notifikasi. Oke, kita lihat dari segi sistem baterai, dia juga ada tulisannya fast charging connect. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari segi aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga berapa ampere ya. Lihat ini, ketika saya menyalakan aplikasi ampere meter,
wattmeter yang ada di kabelnya naik turun ya, dari 14, 13, 15. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dia mencapai hingga 2580. Oh, masih naik. Kita tunggu sampai titik maksimalnya dia berapa miliampere. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik maksimal hingga 2630 miliampere. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger QuickTech ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A ya. Ini support fast charging 18 watt Vivo ya. Kalau Android itu fast charging 18 watt sama saja kayak quick charging 18 watt atau quick charging berapa? 3.0. Nah, menurut saya seperti itu. Kita tes dengan menggunakan kabel yang sama dan adapter charger QuickTech ya. Oke, kita lihat. Nah, lihat ini start dari baterai habis total atau 1%. Lihat ini ya, dia tadi ini. Kalau Vivo itu fast chargingnya aktif, dia ada logo petir berputar seperti ini. Ini ya, seperti itu. Dari segi output daya, kita lihat dari wattmeter pun juga kelihatan. Dia mencapai pada titik maksimalnya 17 watt atau fast chargingnya aktif, ditandai dengan logo PD yang nyala seperti ini. Nah ya, dari teori 18 watt dia outputnya 17 watt, cukup bagus sekali sudah performa dari adapter charger QuickTech ini ya. Hanya ada spasi 1 watt. Coba saya nyalakan untuk melihat lebih detail tentang sistem fast chargingnya. Oke, ini ponsel sudah saya nyalakan. Lihat ini, dia dari 17 watt turun menjadi 16 watt ya. Ketika ponsel mode nyala, lihat ini dia, lihat ada tulisannya fast charging, petir berputar seperti ini, berkaitan tadi dengan yang ada di sistem logo ketika saya charging ponsel mode mati ya. Oke, kita lihat dari sisi yang lain. Ini, lihat ini, petir berputar juga. Nah ya, artinya dia berkaitan semuanya ya. Intinya status fast chargingnya aktif. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah, lihat ini ya, dia dari segi aplikasi mencapai pada titik maksimal 2800 miliampere. Cukup bagus sekali ya output dari adapter charger QuickTech ini yang bisa support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging 25 watt dan saya akan ganti kabel ya. Dengan kabel PD ini saya ada kabel dari brand Acmic ya. Acmic Digiline yang support PD hingga 100 watt, arusnya 5 ampere. Nah, seperti itu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini logo super fast chargingnya aktif ya. Start dari baterai 31%. Lalu kita lihat dari segi output yang ada di wattmeter, bisa terlihat ya. Ini ternyata bisa mencapai hingga 26 watt dengan PD statusnya aktif ya. Agak over sedikit kalau kabel dari Acmic ini. Kalau menurut saya rasionalnya sekitar 24 sampai 25 watt ya. Tidak mungkin di atas itu, tapi lihat ini dia turun. Nah ya, stabil di menurut saya 25 watt atau pada titik maksimal dari super fast charging Samsung 25 watt ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger QuickTech ini yang support super fast charging 25 watt ke ponsel Samsung. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya yang support super charger 33 watt tetap dengan menggunakan kabel dari brand Acmic Digiline. Oke ya. Lihat ini, saya sudah menghubungkan, kita lihat. Dia mencapai output hingga berapa watt. Oke, ini kita lihat outputnya adapter charger QuickTech bisa mencapai hingga 30 watt. Cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger QuickTech ini. Status PD aktif. Kita lihat, coba saya nyalakan ponselnya ya. Ini status ponsel mati. Lihat ini start dari baterai 4%. Nah ya, cukup bagus sekali performa dari adapter charger QuickTech ini yang support super charger 33 watt ke ponsel Infinix, realnya di angka 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung. Nah, ini Samsung Chromebook 4 ya saya adanya dengan adapter charger bawaan 45 watt. Nah, ya lihat ini. Nah, ini ya cukup kecil sekali tulisannya. Nah, ya seperti itu. Kita coba ya apakah QuickTech ini bisa untuk charging ke laptop atau tidak ya, dengan menggunakan kabel yang sama ya dari brand Acmic ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini indikator chargingnya dia di Samsung Chromebook 4 berwarna biru ya. Oke,
kita lihat dari segi output daya. Di sini lihat dia. Saya balik ini biar tulisannya jelas. Lihat. Nah, lihat ini. Dia mencapai hingga 33 watt status PD aktif. Nah, tadi warna biru, ketika proses charging sudah aktif berwarna merah indikatornya. Ya, jadi cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger QuickTech ini yang support untuk charging ke laptop ya. Dalam hal ini charging ke Samsung Chromebook 4, support real daya hingga 33 watt status PD-nya aktif. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini ya. Dia support turbo charging 67 watt. Nah, oke, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat ini, dia mencapai output daya maksimal 55 watt turbo chargingnya ya. Karena saya menggunakan kabel charger Acmic Digiline yang dari segi spesifikasi dia menggunakan arus 5 ampere. Nah, di dalam ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini dia menggunakan voltase 11 volt. Jadi 11 volt dikali 5 ampere sama dengan 55 watt. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya matikan ponselnya untuk melihat speed chargingnya ya. Start dari baterai berapa tadi? 3% ya. Oke ya. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Sekarang kita cek dari proses recharging, kita lihat dapat berapa. Lihat ini, dia sudah dapat 66%. Nah ya, cukup bagus sekali ya pada menit ke 30 menit. Sekarang kita lihat dia mencapai stabil dayanya di berapa ini? 23 watt. Nah ya, status PD aktif di menit ke 30. Sekarang kita lihat dia ya, temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius ke ponsel. Nah ini ya, dia mencapai hingga 38 derajat Celcius ke ponsel kategori hangat normal. Sekarang kita lihat di adapter chargernya. Nah ini ya, dia di adapter charger mencapai hingga 48,7 derajat Celcius kategori hangat agak panas sedikit, tapi dalam kategori masih normal. Sekarang kita lihat ya, dia sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan 1 jam 12 menit ya. Sekarang kita lihat ini ponselnya sudah terisi penuh 100%. Nah oke ya, saya stop dahulu timernya. Baik, lanjut drop test dari adapter charger QuickTech 65 watt ya. Ini saya menggunakan alat drop test power bank ya dari brand unit. Ini memiliki input daya dia 60 watt. Lihat ini, input type C 12 volt kali 5 ampere sama dengan 60 watt. Sedangkan adapter charger ini ya, dia support hingga 65 watt. Jadi selisih lebih besar sedikit adapter chargernya ya. Nah seperti itu, kita lihat apakah adapter charger ini di limit atau tidak, serta ketika dia mengeluarkan output daya tertinggi apakah panas atau sedang. Oke ya, saya hubungkan ke power banknya sekarang. Dia outputnya mencapai hingga berapa ini? Lihat ini, langsung dihisap oleh power bank ini. Ternyata ya, power bank ini mampu menghisap dengan input daya hingga 63 watt. Lihat ini, secara watt seperti itu, ada logo PD atau fast chargingnya aktif lah ya. Ini secara struktur daya voltase dan ampere dia 19,8 volt kali 2,9 ampere. Nah seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai kira-kira 30 menit ya. Temperaturnya dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 35 menit. Nah ya, seperti itu. Kita lihat output dari adapter chargernya sudah jalan di daya 40 watt. Kalau dari segi struktur daya yang ada di power bank 20 volt 1,9 ampere. Ya kurang lebih 40 watt atau 38 watt ya. Naik turun seperti itu. Baterai terisi 34%. Dari kapasitas baterai 30.000 mAh ya power bank ini. Ini kapasitasnya dia. Nah ya seperti itu. Sekarang kita cek dari segi temperatur ya. Temperatur adapter charger. Lihat, dia mencapai 47 derajat Celcius kategori
hangat, agak panas sedikit, tapi masih dalam batas kategori normal atau wajar ya, mengingat dia mengeluarkan output maksimalnya tadi berapa? 63 watt. Sekarang kita lihat temperatur yang ada di power bank. Ini malah dingin ya, dia mencapai 41 derajat Celcius, hangat normal. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger buatan dari brand Cooktek ini ya, yang dibanderol dengan harga 332.000 saya beli ya. Link pembelian ada di deskripsi. Sudah menggunakan teknologi GaN charger, support output daya hingga 65 watt, dibekali dengan 3 macam port. Berdasarkan tes saya, dia cukup bagus sekali performanya, mulai dari menggunakan alat tes USB Doctor buatan dari brand Finersi. Dia hampir support ke semua protokol isi daya cepat kecuali apa tadi? Super VOOC dan PUM Express. Yang lainnya semuanya bisa. Lalu saya tes untuk charging ke laptop pun dia juga bisa ya, support output daya berapa tadi realnya dia 30 wattan ya. Nah, seperti itu. Lalu tadi tes ke iPhone 8 ini dia tadi realnya di daya 10 watt ya, dari teori support PD2 atau fast charging 15 watt. Lalu tadi tes ke ini Samsung Galaxy M11, dari teori support fast charging 15 watt, dia real di daya 14 watt, jadi ada spasi cuma 1 watt. Cukup bagus sekali performanya. Lalu tes ke ini tadi apa? Vivo Y21A, dari teori support fast charging 18 watt, dia realnya di angka 17 watt, jadi cuma ada spasi 1 watt. Cukup bagus sekali ya. Mungkin itu proteksi dari ponselnya, dari adapter charger dia mengikuti proteksi dari ponsel ya, menurut saya seperti itu. Silahkan dikoreksi bila salah. Lalu tadi tes ke ini Samsung Galaxy A05, support super fast charging 25 watt, dia juga aktif real di daya maksimal ya, 25 watt, 26 watt, 24 watt, cukup bagus sekali. Lalu tadi tes ke ini Infinix Hot 30, dari teori support supercharger 33 watt, dia real di daya 30 watt. Sekali lagi, performa adapter charger Cooktek ini cukup bagus sekali, mencapai pada titik maksimal ya. Lanjut yang kurang maksimal ini Xiaomi Poco M6 Pro, dia support 67 watt. Nah, menggunakan adapter charger Cooktek mentok di daya 50 watt, 55 watt. Nah, ya seperti itu. Itu masalahnya karena saya menggunakan kabel charger dari brand Acmic ini, karena Acmic ini support di ampere atau arus 5 ampere. Jadi 5 ampere dikali 11 volt yang ada di Xiaomi Poco M6 Pro ini ya, atau turbo charging, totalnya 55 watt. Nah, ini ada spesifikasinya dia. Nah ya, 5 ampere kali 11 volt sama dengan 55 watt. Andai saya menggunakan kabel charger 6 ampere, pasti dia support di daya 67 watt atau titik maksimalnya dia dari turbo charging 67 watt. Saya cari di pasaran masih belum ada yang menggunakan arus 6 ampere untuk kabel PD ini. Nah, seperti itu. Lalu tes ke ini tadi ini apa namanya, power bank. Dia mencapai pada titik maksimal sekitar 64 watt dengan temperatur daya yang cukup bagus sekali ya. Temperaturnya hangat, agak panas sedikit, tapi menurut saya cukup bagus karena dia menggunakan pada titik maksimalnya ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger ini sangat recommended untuk dibeli buat teman-teman yang punya laptop ya, menggunakan input port PD ataupun iPhone ataupun Samsung yang support super fast charging, ataupun ponsel Xiaomi yang support turbo charging, ataupun punya power bank yang punya daya input besar tapi dia tidak support minusnya ya, dia tidak support ponsel buatan dari brand Oppo atau Super VOOC ya. Nah, seperti itu, ataupun VOOC 20 watt, 30 watt, dia kurang support maksimalnya seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.